Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Anita Ginting SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, sekaligus mahasiswa PPG Piloting 1 dengan nomor induk mahasiswa 25104040 pada Lembaga Perguruan Tinggi Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 10 semester genap dengan materi Kebangkitan dan Kenaikan Yesus ke Surga. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat hari ini? Sehat, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Satu orang dari kita silakan dipimpin dengan doa pembuka. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. puji syukur serta kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, di mana atas berkah dan anugerah yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami semua. Bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti dan menerima pembelajaran kami dengan baik. Berkatilah juga ibu guru kami, agar ibu guru kami dapat sabar dalam mengajari kami. Berkatilah dia, berikan kesehatan dan jauhkan dari mara bahaya. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, di bawah semua buku bacaan, buku pakai dan Alkitabnya. Bagus. Baik. Materi kita minggu yang lalu itu tentang Tuhan Yesus. Baik. Minggu ini kita akan mempelajari tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan masuk ke Ibu akan mempertanyakan dua hal. Sejauh mana kalian bisa memahami materi kita ini? Ya, yang pertama, apa arti kebangkitan bagi kita? Siapa yang tahu? Arti dari kebangkitan Yesus bagi kita adalah dasar iman kita, supaya kita pun mampu memiliki harapan yang baru dan hidup kita semakin bermakna. Baik, dasar harapan yang berdasar iman. Jadi kita bersyukur bahwa Yesus yang kita imani itu bukan hanya sengsara kemudian wafat, tapi dia bangkit. Itu dasar iman kita sebenarnya ya. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Siapa bisa? Silakan. Karena menanggapi rencana keselamatan Allah seperti yang dinubuat dalam kitab suci. Menanggapi rencana keselamatan Allah. Berikutnya, untuk mengutus Roh Kudus kepada kita agar kita diberdayakan untuk menjadi saksinya dan menjadi perantara kita ke hadapan Allah Bapa. baik, kita diutus menjadi saksi. Oke? Silakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan bahas dalam pertemuan kita ini. Yang pertama, menjelaskan makna makan kosong. Kita akan nanti mempelajari apa sih artinya makna, apa sih makna dari makan kosong itu. Ya. Yang kedua, kita akan mencari makna penampakan dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Kenapa Yesus harus menampakkan diri ya? Kemudian yang ketiga, kita akan mencari makna kebangkitan bagi iman Kristen, bagi iman kita, bagi iman seorang pengikut Kristus. Yang keempat, bagaimana makna kenaikan Yesus itu ke surga bagi iman kita setelah dia bangkit kemudian naik ke surga. Kita mau buat dulu ya. Namanya Arga. Dia bukan siapa-siapa, hanya seorang biasa yang terlalu percaya bahwa setiap orang punya sisi baik. Ia
Ia terbiasa membantu tanpa diminta, hadir tanpa alasan, dan memberi tanpa harap kembali, termasuk kepada seorang yang dianggap teman Raka. Raka datang saat dunia terasa berat. Arga menyambutnya seperti keluarga. Ia bantu saat tak ada yang mau, ia bela saat orang lain menjauh. Bahkan ketika Raka terpuruk, Arga menunggu jalan uang terakhir yang dia miliki tanpa syarat. Dan Raka, suatu hari ia datang lagi. Kali ini dengan wajah lelah dan tangan kosong. Tapi Arga tak lagi ada di tempat yang sama. Ia telah berjalan lebih jauh ke arah yang tidak bisa dijangkau. Karena kebaikan yang tulus jika dilukai tidak mati, ia hanya berpindah kepada orang-orang. Jelas ceritanya? Tentang siapa dan siapa? Arya dan Raka. Arya, Arga dan Raka. Baik, kita akan mendalami video singkat tadi dengan beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan. Judul dari video tadi tentang apa? Kebaikan dibalas kejahatan. Ya, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Baik, yang pertama. Pernahkah kamu berbuat baik kepada seseorang tapi dibalas dengan perlakuan buruk? Bagaimana perasaanmu? Dia siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Ya, silakan. Ya, saya pernah menolong teman saya yang sedang kesulitan tugas, tetapi kemudian dia menjelek-jelekan saya di belakang. Pernah, jadi ada pengalaman yang seperti itu dalam hidup kita. Mungkin kalian juga ada pengalaman seperti ini, ya kan? Iya, banyak pengalaman-pengalaman kita yang ketika kita berbuat baik, kemudian balasannya itu tidak perlakuan baik. Jadi tidak semua perlakuan baik kita juga harus terkadang mendapat hal yang tidak baik juga dari orang tersebut, ya. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kebaikan kita tidak dihargai atau malah disalahgunakan? Bagaimana sikap kita? Siapa yang bisa? Ya. Kita seharusnya bersikap baik meskipun itu tidak kelihatan mudah. Dan tantangannya adalah kita harus menahan diri dan tidak mudah marah atau membalasnya. Tidak mudah marah dan membalas. Bisa nggak kira-kira itu ya? Hah? Ketika kebaikan tidak dihargai, kita harus bisa juga hari yang menahan diri. Yang terakhir, 4. Apa yang bisa kamu pelajari dari tokoh cerita tadi? Siapa yang bisa jawab? Ya. Saya belajar bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun diperlakukan tidak adil. Tetap setia kepada Tuhan walaupun diperlakukan tidak adil. Kaitannya dengan Yesus cerita tadi dan pelajaran kita ini adalah bahwa tidak selalu kebaikan itu berbalas dengan kebaikan. Sama seperti Yesus, ya kan? Sudah berkorban habis-habisan untuk siapa? Untuk kita. Iya Pak. Umatku apakah balasanmu? Masih ingat ya? Ketika kita masih di gereja, ya kan? Baik, jadi harapan akan hidup kekal tumbuh berkat peristiwa kebangkitan Yesus, sebagaimana peristiwa kebangkitan yang terpatri di dalam diri Arga yang selalu memberikan yang terbaik meskipun dunia tidak memperlakukannya dengan baik. Tetap Arga menjadi seorang yang baik, kan? Tetap. Walaupun sudah hancur, sakit dan tidak tahu lagi, tak terbilangkannya lagi, tak terkatakannya lagi kata-kata untuk mengungkapkan sakitnya itu. Kan seperti Yesus kan, sudah habis kata-katanya kan, untuk siapa? Untuk kita. Kemudian yang kedua, mari bangkit berbuat baik. Mari bangkit berbuat kebaikan meskipun dunia tidak memperhitungkannya. Jangan berpikir kita melakukan perbuatan baik yang gede-gede untuk dunia melihat. Cukup kecil, ya kan? Cukup kecil saja kita melakukan sesuatu yang baik. Tapi apa? Dengan kebaikan itu menghantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, ya. Sama seperti siapa dalam cerita tadi, yaitu Arga. Kita akan menyimpulkan
kebangkitan Yesus lewat bacaan-bacaan nanti yang akan kita pelajari lewat LKPD kita. Ya. Kita akan memahami makna makan kosong dari Markus 16 ayat 1 sampai 20, Matius 28 ayat 1 sampai 6. Kemudian makna penampakan dalam peristiwa kebangkitan Yesus, Markus 16 ayat 12, Lukas 24 ayat 13 sampai 35, Yohanes 20 ayat 14 sampai 15 dan Yohanes 21 ayat yang keempat. Jadi kita akan membahasnya melalui LKPD ini ya. Silakan bekerja sama di dalam kelompok untuk membahas soal-soal yang ada di dalamnya. Butuh kerjasama yang baik untuk menghasilkan konsep yang baik. Baik, silakan kelompok mengerjakannya masing-masing. Bisa siap untuk dipresentasikan? Siap ya. Oke, silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok masing-masing untuk maju ke depan. Silakan. Pertama, siapa saja wanita yang pergi ke kubur Yesus pada pagi hari, apa yang mereka bawa dan apa niat mereka. Pada pagi hari setelah Sabat, beberapa wanita pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi tubuhnya. Mereka itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Ini dapat dilihat dalam Injil Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 10, Matius 28 ayat 1 dan Yohanes 20 ayat 1. Yang mereka bawa itu adalah rempah-rempah dan minyak mur atau bisa disebut minyak wangi. Dan niat mereka adalah mereka bermaksud mengurapi tubuh Yesus sesuai dengan tradisi penguburan Yahudi sebagai tanda penghormatan terakhir. Namun saat mereka tiba, mereka mendapati batu sudah terguling dan kubur kosong. Ini menjadi awal dari kabar kebangkitan Yesus. 2. Apa yang mereka temukan ketika tiba di kubur? Bagaimana reaksi mereka? Berdasarkan Injil Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 20, dapat disimpulkan bahwa 1. Batu telah terguling dari pintu kubur. Kubur kosong tidak seperti yang mereka harapkan. 2. Tubuh Yesus tidak ada. Mereka tidak menemukan tubuh Yesus di tempat dia dibaringkan. 3. Malaikat atau sosok berpakaian putih. Dalam masa dekat kubur, mereka melihat malaikat atau sosok seperti manusia yang menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Oke, terima kasih dulu. Baik, dari presentasi kelompok tadi, ada yang ingin bertanya? 3 orang saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya. Mengapa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada perempuan, yaitu kepada Maria Magdalena? Ya, bisa jawab. Silakan. Karena kesetiaan dan kasih Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap setia sampai akhir dia hadir saat penyaliban, penguburan, dan datang lebih awal ke makam. Penampakan pertama ini bisa dilihat sebagai penghargaan atas kesetiaan dan kasihnya kepada Yesus. Dan Yesus menghormati peran perempuan dalam pelayanan. Dalam budaya saat itu, kesaksian perempuan tidak dianggap setara dengan laki-laki. Tetapi Yesus justru memilih seorang perempuan sebagai aksi pertama kebangkitannya. Dan menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah, semua orang termasuk perempuan memiliki peran penting dalam pewartaan Injil. Bagaimana Petra? Sudah memuaskan. Memuaskan, silakan. Luar biasa, perempuan itu tanjung untuk perempuan. Luar biasa, peran seorang perempuan itu dalam karya keselamatan, ya kan? Peran perempuan, khususnya siapa tadi? Maria Penampakan Yesus pertama sekali itu bukan kepada laki-laki, ya tidak? Ya, Bu. Kepada seorang perempuan.
Sudah bisa kira-kira dipahami maksud dari penampakan Yesus setelah kebangkitannya? Sudah. Oke. Untuk kita. Jadi kebangkitan Yesus menjadi bukti pernyataan dan pengajaran Yesus bahwa Dia benar sungguh Allah. Dengan Yesus bangkit, Dia menyatakan, aku ini adalah Allah. Ya. Dengan demikian kebangkitan Yesus dari alam maut menjadi landasan iman kita dan kematian yang merupakan tahap menuju hidup kekal. Roma 6 ayat 4 mengatakan supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kalian akan hidup dalam hidup baru. Jadi setelah kehidupan sekarang kita akan menjalani kehidupan kemudian, yaitu kehidupan kekal, kehidupan yang baru, di mana tidak ada lagi tangis, yang ada hanya adalah suka, nggak ada lagi duka. Jadi bersyukur jadi orang Kristen. Bersyukur ya. Baik, catat ya, kita ice breaking dulu aja semua dulu. Ini. Tahu lagu Sayonara ya? Jadi kita tepuk tangan, rilekskan badannya, coba diurus-urus kakinya, diurus enak. Oke, dikasih tempat ruang supaya khususnya biar kaki itu goyang-goyang. Oke, siap ya? Kita tepuk tangan. Sayonara, semangat. Sayonara, sayonara. Dengarkan sambil panduan dari ibu ya. 2, 3, ya. Sayonara, sayonara, sampai bunda lutut kaki, sayonara, sayonara, sampai bunda lutut kaki, buat apa susah, susah itu bunda lutut kaki, buat apa susah, susah itu bunda lutut kaki. Lagi cukup? Oke, silakan duduk kembali. Setelah tadi kita memahami makna penampakan Yesus selama Dia masih hidup di dunia, kemudian sudah saatnya Dia akan kemana? Naik ke surga. Yuk kita pahami makna kenaikan Yesus sebagai iman kita. Kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 melalui lembar kerja yang akan Ibu bagikan kembali ya. Dirapikan dulu mejanya nak, agak enak. Yuk dirapikan mejanya. Silakan. Ibu kasih waktu 7 menit ya. Siap, Bu. Silakan dikerjakan. Hanya 4 soal ya. Boleh jika ingin ditanyakan sesuatu. Selesai? Selesai Bu. Bisa kita presentasikan lagi? Bisa ya? Kita akan membahas lewat lembar kerja ini tema kenaikan Yesus ke surga berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Baik. Perwakilan kelompok silakan berdiri untuk mempresentasikannya. Baik, silakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, peristiwa utama yang terjadi dalam bacaan ini adalah dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Peristiwa utama yang terjadi adalah kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid dan berbicara tentang kerajaan Allah.
Yang kedua, perintah untuk menunggu Roh Kudus. Yesus memerintahkan murid-murid untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menunggu janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, janji penerimaan kuasa dari Roh Kudus. Yesus menyatakan bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka dan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat, kenaikan Yesus ke surga. Setelah mengatakan hal-hal tersebut, Yesus terangkat ke surga dan Allah menutupinya dari pandangan mereka. Baik, jadi ada empat hal ya yang dinyatakan oleh Kisaran 1 ayat 1 sampai 11. Tadi yang pertama apa? Iya, Yesus menampakkan diri berapa hari? 40 hari. Iya, setelah dia bangkit. Kemudian yang kedua, menunggu Roh Kudus. Ya, nanti. Jadi Roh Kudus itu akan turun pada peristiwa Pentakosta. Kemudian yang ketiga tadi janji penerimaan kuasa dari Roh Kudus. Kemudian kenaikan Yesus ke surga. Oke, silakan. Terakhir, nomor 4 ya. Ayo. Ya. Baik, saya akan menjawab nomor 4. Bagaimana kalian bisa menjadi saksi Kristus di sekolah, media sosial, keluarga? Berikut adalah beberapa cara kita bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari di berbagai tempat sebagai berikut. Yang pertama, sekolah. Menunjukkan kasih, kejujuran, dan sikap hormat kepada guru dan teman. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak tidak ikutan dalam perilaku buruk. Memberi semangat kepada teman yang sedang kesulitan. Memberani membagikan imam atau misalnya lewat percakapan ringan atau tidak nyatanya kasih Kristus. Ketiga, kekeluargaan. Mengasihi dan menghormati orang tua serta saudara. Mendoakan dan mendukung anggota keluarga lainnya. Menjadi pembawa damai saat terjadi konflik. Menunjukkan sikap Kristus dalam tindakan sehari-hari seperti sabar, jujur, dan pemaaf. Baik, jadi kawan saya sudah menjawab, selamat duduk. Bagaimana kita menjadi saksi? Saksi itu berat sebenarnya. Tapi konsekuensi kita setelah dibaptis itu adalah harus bersedia menjadi saksi. Saksi itu berat ya. Taruhannya adalah nyawa. Kata anak-anak kan, kalau anak nakut-nakuti katanya kayak gitu ya kan, itu taruhannya. Siap? Siap atau tidak? Siap. Jadi intinya apa mau disampaikan kepada kita lewat Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11 ini. Allah membangkitkan Yesus dari kematiannya dan memuliakannya ke surga. Dengan membangkitkan dan meninggikan Yesus, Allah melegitimasi atau pengesahan, disahkan semua karya dan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Dengan Yesus dibangkitkan, Allah menyahkan sahlah sudah bahwa memang Yesus ini adalah, sudah usahkan kata Allah ini adalah semua karya yang sudah dilakukan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Saya sahkan, saya legitimasi. Oh, sekarang ditempel. Ternyata yang terpenuhi itu adalah benar dan seturut kehendak Allah. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga merupakan saat pelantikan. Waktu Yesus naik ke surga, disitulah Allah melantik Yesus secara definitif. Hal yang tidak perlu diragukan bahwa Dia adalah Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias apa artinya? Masih ingat waktu sekolah minggu? Penyelamat, juru selamat. Itu artinya Mesias. Saya lupa. Sudah lupa? Pelajaran SD itu. Yang surat masa sekolah minggunya lupa, ya kan? Oke, baik. Terakhir, saatnya kita berefleksi. Sudah kita belajar tentang Yesus yang menampakkan diri, berapa hari lamanya Dia menampakkan diri, apa yang Yesus kerjakan setelah Dia bangkit, kemudian setelah Dia naik ke surga, bagaimana cara Yesus naik ke surga, di hadapan siapa, sudah ya? Sudah kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama. Sekarang saatnya kita berefleksi, apa yang mau kita kerjakan? Kita coba baca sama-sama apa ayat yang dituliskan oleh Roma 10 ayat 9. Sebab
buat refleksi kelompok, bagaimana apa yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan dalam kelompok setelah mempelajari materi kita sepanjang hari ini, dan apa hasilnya bagi perjalanan hidup imanmu ke depannya. Ayo, 3 menit ya. Silakan, bersiap ya. Dia perwakilan silakan. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah inti dari iman Kristen. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kuasa Allah lebih besar dari maut dan bahwa kasih-Nya tidak pernah gagal. Kebangkitannya memberi kita harapan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari hidup yang baru bersama Tuhan. Satu, dalam persekutuan jemaat, ketika orang berkumpul dalam doa, pujian, dan pelayanan, Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Persekutuan gereja mencerminkan kasih dan kehadirannya yang nyata. Dan refleksi kami kelompok 3, kehadiran Yesus saat ini. Meskipun Yesus tidak hadir lagi secara fisik, Ia tetap bersama kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus menghibur, menuntun, dan menguatkan kita dalam perjalanan iman. Selain itu, Yesus hadir dalam firman-Nya, dalam doa, dalam persekutuan umat-Nya, dan dalam tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama. Melalui sakramen, dalam gereja Katolik dan Protestan, Kristus hadir secara istimewa dalam sakramen, terutama Ekaristi. Ketika umat menerima tubuh dan darah Kristus, mereka mengalami persekutuan yang mendalam dengannya. Sakramen baptisan juga menjadi tanda bahwa Kristus menyambut umat-Nya masuk ke dalam hidup baru sebagai anggota tubuhnya. Baik, kita hapus. Baik, mungkin tadi kita sudah berefleksi bersama-sama dengan kelompok bagaimana Yesus itu tetap ada di tengah-tengah kita. Jadi mulai hari ini jangan malas-malas ke gereja, ya, rajinlah ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi. Gak cukup hanya kita rajin ke gereja, aktif dalam hidup menggereja. Ini tanggal berapa? Nanti ya. Nanti itu ada kegiatan aksi panggilan. Yang ikut siapa, angkat tangan? Aksi panggilan. Yang lain? Turun tangannya. Yang lain? Tidak tersentuh oleh undangan? Tidak dikasih atau kayak mana ini? Nggak tahu. Kayak mana? Nah, itu sangat penting dalam perjalanan iman kita, ya kan? Dengan itu kita ikut kegiatan-kegiatan OMK, kegiatan-kegiatan aksi panggilan, kita melalui itu menjalani proses pematangan iman, ya kan? Gak ada yang sekarang yang instan, segalanya butuh proses. Seperti kalau dari kecil sampai dia besar, ada prosesnya kan? Ada SD, ada SMP, kemudian usia SMA, dan sebentar lagi akan dewasa, kemudian menjadi jompo, ada prosesnya kan? Jadi jangan menjadi orang Katolik yang biasa-biasa, jadilah seorang Katolik yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih buat kita hari ini. Maka di penghujung pertemuan kita ini kita akhiri dengan doa penutup. Satu orang memimpin kita dan membawa kita ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji kepada Tuhan atas berkat yang diberikan. Kami telah selesai mengesahkan pengajaran tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Semoga kami dapat menemukannya dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.